warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Lestari, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi pada program studi pendidikan guru PAUD, kelas konversi di NR3 dengan NIM 1862170014. Saya akan memaparkan tema pendidikan inklusi dan sistem dukungan dari lembaga sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Roja Yanita MPD. Pengertian inklusi. Menurut Smith, kata inklusi atau inklusif berasal dari terminologi Inggris, yaitu inclusion, yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ke dalam program sekolah. Pengertian pendidikan inklusi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dari pengertian ini, kita dapat mendefinisikan bahwa pendidikan inklusi yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Lalu, apa tujuan pendidikan inklusi? Menurut Budianto, 2017, tujuan pendidikan inklusi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum adalah memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak, khususnya anak-anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan tujuan khusus yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan perolehan hasil belajar bagi semua peserta didik, meningkatkan pemberdayaan nilai-nilai budaya lokal dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan peran 3 komponen, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap anak. Ini didasari atas pertimbangan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi mereka. Mereka juga memiliki hak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya. Menurut Mujito dan kawan-kawan pada tahun 2012, pendidikan inklusif memiliki prinsip-prinsip filosofis yaitu sebagai berikut. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama-sama. Anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar. Lalu, tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia di sekolah. Anak-anak saling memiliki, bukan untuk dipisahkan dengan satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu komponen pendukung keberhasilan sistem pendidikan inklusif. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan untuk mencapai kemajuan pendidikan. Dalam bukunya Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal, Budianto mengemukakan kerangka pendidikan inklusif yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum agar dapat dipergunakan bagi semua peserta didik, khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pengajaran juga seyogianya dihubungkan dengan hal-hal yang praktis agar mereka lebih termotivasi. Lalu yang kedua yaitu guru. Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Dalam pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didiknya.
Komponen yang selanjutnya yaitu yang ketiga, peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK, yaitu anak yang memiliki karakteristik khusus yang keadaan khususnya itu membuat mereka berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Pemberian predikat berkebutuhan khusus tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau tidak identik juga dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik. Anak yang termasuk ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, serta anak dengan gangguan kesehatan. Lalu komponen yang selanjutnya yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk menjelaskan pesan yang disampaikan oleh guru. Sarana dan prasarana pendidikan juga berfungsi sebagai alat pembelajaran individual di mana kedudukan sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Lalu yang kelima yaitu ramah terhadap pembelajaran. Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak memiliki hak untuk belajar, mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tetapi guru pun juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya. Komponen yang selanjutnya yaitu yang keenam, kemitraan dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Departemen Sosial, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi akan semakin mulus dalam pelaksanaannya apabila sekolah mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait atau departemen-departemen terkait. Misalnya dengan Departemen Kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan fisik, Departemen Sosial dalam bantuan aksesibilitas. Yang ketujuh yaitu dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya mengoptimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam pengembangan pelayanan pendidikan model pendidikan inklusif. Misalnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa baru bagi anak berkebutuhan khusus melalui satu pintu masuk yaitu melalui sekolah reguler yang terdekat dengan lingkungan anak. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendekatkan anak dengan sekolahnya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.